Hadirin urunsi kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Adapun tema ataupun judul yang akan kita bicarakan pada pertemuan perdana kita hari ini dengan tema tanda-tanda orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana telah kita maklumi yang bahwa tepatnya kita hari Rabu yang sudah lalu 1 Syawal semua kita merayakan hari Aidil Fitri. Rabu 8, Hameh sikurang Jumaat 10. Sama dengan hari ini genap kita 10 hari telah beranjak, telah melangkah di dalam bulan Syawal. Maka sebelum kita menceritakan tentang masalah kaitannya dengan tema kita pada hari yang berbahagia ini, unsik mutuah, marilah sedikit cuplikan kita review tentang masalah Ramadan sedikit. Sehingga untuk adanya kontinuitas antara Ramadan dengan apa yang ingin kita bicarakan. Maka dalam konteks yang demikian, sebagaimana apa yang kalian kita nyoto, apa yang bahwa orang-orang yang mau merawat Ramadan dengan sebaik-baiknya, orang-orang lok semawe yang mau menjaga Ramadan dengan cukup god ke khadam. Dalam artian kata siang dia melakukan ibadah puasa, sementara malam-malamnya dia barengi dengan kegiatan solat tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf, sedekah. Maka dalam bentuk kategori yang demikian orang tim merawat Ramadan dengan sebaik-baiknya, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Urangnya terbit daripada Ramadan tepatnya 10 hari yang lalu, di hari 1 Syawal Aidil Fitri, di mana kita kembali kepada fitrah. Allah anugerahkan kepada kita selembar sertifikat yang metulis kepada oleh Rasul ke ampun dosa katanya pua menteng yang kali kita lakukan. Maka dalam artian kata, di saat kita mempelajari sebuah kutipan daripada apa yang kali diceritakan oleh Rasulullah, rupanya dosa yang ada kita lakukan uranyo hino katanya di luk semawi. Dosa orang Islam, dosa umat Nabi Muhammad yang telah dilakukannya, yang telah dikerjakannya, kata Rasul, rupanya baru bisa terstipu, baru bisa terhapuskan, baru bisa terampuni oleh yang namanya taubat. Kebalikan daripada demikian, dosa yang kita lakukan tiap urut, tiap bulan, tiap tahun, maknanya tidak bisa terhapuskan oleh yang namanya harta. Dosa yang bak kedanyo atau lakukan di kedanyo sehingga sangkut paut dosa dengan Allah, tidak bisa terhapus dan terampuni oleh yang namanya beras. Oh ilung uronyo jai hat-hat pengku, kunuk sogok pa malaikat Jibril, kunuk yujuk ke Tuhan tinggal bagi pampun dosa lung. Okey, now. Oh ilung jai hat beruah, kunuk juk pa malaikat Jibril, kunuk sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya malaikat Jibril, tolong juk tak beruahnya kemana ke Allah, sehingga hasil dosa-dosa lung bergestipu oleh Tuhan. Bisa? Tidak. Tetapi dosa dalam Islam, dosa yang kali kita lakukan baru bisa terampuni oleh yang namanya taubat. Di bulan penuh kita kali ada taubat di dalam bulan suci Ramadan. Kita puasa, kita solat tarawih, kita tadarus Al-Quran, i'tikaf, sedekah. Kita nyuruh imata, kita amalake ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatnya ba'uro 1 Syawal kita kembalilah kepada fitrah. Apa sih kaitannya dengan pembicaraan kita hari ini, Tungku? Yang kaitannya berarti urang yang menguraya tiplu uro yang kau lihat tepatnya ba'uro 1 Syawal. Sebenarnya yang hak secara nalar, yang mempunyai argumen untuk mengucapkan minal a'idin wal faidin, mereka yang ada beraktivitas yang menjaga Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kan orang yang hana puasa, kan orang yang hana sembahyang tarawih, tetapi kebalikan dalam kenyataan orangnya, orang yang hana sembahyang tarawih yang temarak muroreah, orang yang hana puasa yang temarak muroreah.
Makanya ke yang kepegah le urang Tuhan mu balik cak mu tukar cok le katanya dalam kehidupan di saat akhir zaman dunia terbalik. Maka oleh kerana yang demikian, berarti katanya bersyukur dan kita doakan semoga katanya yang na dalam masjidnya urang-urang yang bertaubat yang ampun di Allah Subhanahu wa taala akan dosa katanya di dalam bulan suci Ramadan. Dan juga termasuk kita orang-orang yang berhak secara nalar murah raya di peluru yang kau likut. Maka kalau memang seperti demikian, berarti orang yang berhak murah raya, orang yang memang berhak mendapatkan sertifikat daripada Allah, berarti orang-orang yang taubat. Maka uranya mandum-mandum di Aceh, mandum-mandum uranya yang na di Luk Semawi mengaku dan kepalan tangannya ke atas merdeka. Long kagak pampun dosa kalung taubat di dalam bulan suci Ramadan. Ilong kumurah raya, kenapa long ka kembali kepada fitrah dalam kategori kita termasuk dalam kategori orang-orang yang taubat. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita hari ini termasuk di dalam orang-orang itu? Nyo yang perlu kita nyoluh orangnya dalam ajakan ulun Tuhan. Maka untuknya lebih efisien, yuk kita lihat sebuah dialog interaktif antara Rasul dengan para sahabat bak tawau. Bak sahabat Rasulullah ni jajak ni merempak dengan para sahabat. Ni tanya oleh Rasulullah bak sahabat, atadaruna manit taib. Wahai sahabat, nak taturi le kata dah urang-urang yang bertaubat. Awaknya di Luk Semawi 30 hurau kaji murah raya. Awaknya 30 hurau ka urau senang-senang. Awaknya 30 hurau kaji anggap dirinya bertaubat kepada Allah. Ka urau raya Aidilfitri dia kembali kepada fitrah. Nata turi le kata nanta pu awaknya mandum termasuk urang kategori urang-urang yang bertaubat. Apakah urang di Aceh hidih karena urang Islam mandum termasuk kategori urang-urang yang bertaubat? Maka apa kata para sahabat di saat itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam katanya. Sahabat menyaut daripada Rasulullah. Gesuot daripada haba yang ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, Allah dan Rasul yang lebih tahu, Allah dan Rasul yang lebih mengerti. Siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat? Maka itu adalah merupakan sebuah ungkapan para sahabat. Putra ajit tecok pelajaran tunggu metuah. Sebuah konsep yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Kenapa uranya wate takalan Rasul dengan sahabat hentam pernah pakai, hentam pernah karu nakalan. Pakan lagi tanya orangnya, jangankan di tengah-tengah masyarakat, jangankan di kabupaten, jangankan di kota, dalam rumah tangga di pura karu, anak pri-pri karu, ngon-ngon karu, sabi-sabi syara karu, adu-aduan kita tanya karu orangnya. Kenapa terjadi perdebatan? Kenapa terjadi perselisihan di antara kita? Sampai kenapa terjadi permusuhan? Padahal sebuah Islam tu, padahal sebuah tempat terbiat bakmak tu, tetapi hantar megagal lagi kita. Rupanya katanya orangnya mau balik konsep. Seandainya yang kita adopsi adalah konsep daripada para sahabat yang kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga, aman keluarga. Seandainya konsep yang diterapkan oleh para sahabat dengan Rasulullah bakwatanya diterapkan dalam desa, diterapkan di masjid jamaah di Luk Semawi, maka akan aman katanya han karu-karu. Konsep apa sih tunggu? Konsep tahu merasa. Man idanya tunggu putra konsep yang pakai orang merasa tahu. Biuk sagai membeli. Para sahabat konsep yang dipakainya adalah tahu merasa dirinya bawahan han gelok-gelok atasan. Sehingga han garun kalian sahabat dengan Rasulullah bawanya. Sahabat tahu merasa dirinya lebih minim ilmu ketimbang daripada Rasulullah. Hana dia debat Rasulullah begitu-begitu saja. Kakek merendahlah Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengerti. Getanya orangnya dalam kampung orangnya lebih mengerti orang yang bodoh ketimbang daripada orang yang pandai. Dalam rumah tangga karu laku dengan perumah orangnya karena pada dasarnya tahu merasa itu tidak dipakai konsepnya. Yang ada merasa tahu. Tanya orang agam lebih merasa tahu. Tahu rumah merempak dengan perumah lebih merasa tahu. Yang pada dasarnya kita tidak tahu menahu. Hanya ada depu-tepu.
Sehingga membaliklah konsep hingganya ke penyebab karu katanya dalam kehidupan, sehingga timbul perselisihan yang sangat luar biasa. Sehingga tabuh agama tidak katanya kadang-kadang temu kokoh. Maka yuk kita balik konsep. Konsep apa tunggu yang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan? Konsep tahu merasa. Kakeh kita tinggalkan konsep itu supaya bisa kita terjemahkan dalam kehidupan katanya. Menyangkut dengan pembicaraan katanya kepegah li Rasulullah. Man taba walam yata'allamal ilma falaysa bita'ib. Man taba walam yata'allamil ilma falaysa bita'ib, kata Rasul. Wahai sahabat, wahai orang yang ada di Masjid Jami' Luxmawi, orang-orang yang mengaku dirinya bertaubat, merdeka, long kalau ku taubat, kaji ku muroraya, akan kembali kepada fitrah. Walam yata'allamil ilma falaysa bita'ib. Sedangkan mereka itu tidak mau belajar ilmu agama, maka dia bukan orang-orang yang bertaubat. Yang maknanya urangnya agetanya taubat bukan cuma daripada dosa, termasuk taubat daripada kebodohan. Betapa banyak orang yang mengaku bertaubat, betapa banyak orangnya yang memang sangat ironis tungku. Jadi tak urang sembahyang orangnya bak masjid Jami', jadi tak bak masjid Islamic Center dimanapun, jailong kalian orangnya yang hana ilmiah dengan sembahyang. Entah mazhab siapa dia. Watai ni pakai luwali, hana ni pakai baju salang dalam yang dekan aurat lubang punggung dia. Orangnya long kala ni no, long kala hana so tegur mesti robi. Yang tumbun-tumbun tiangin. Apabila ada aurat hantar semayang, hek tating kui tengah lagi katanya han keterima semayang katanya oleh Allah. Apakah macam demikian orang-orang yang bertobat? Bukan. Sedangkan dia bodoh, tidak mau belajar ilmu agama. Purna oleh dan murna katanya. Belum lagi kita membicarakan tentang masalah long laki nunggu yang tok-tok luar lagi. Yang tok-tok luar melewati daripada tu daripada itu tapak. Di saat bak watai tanuk semayang lagi katanya dalam masjid dapat talipat. Apakah celana kita itu suci? Padahal salah satu syarat rogalam tamang lan semayang katanya bersuci pakaian daripada najis. Salah satu syarat datang lan semayang bertutup aurat. Makanya butuh ilmu bagi kita. Di berangkatnya yang mengaku dirinya bertaubat sedangkan dia enggan belajar ilmu agama, maka dia bukan orang-orang yang bertaubat. Maka grafik kebodohan katanya harus taputreun. Grafik kepandaian katanya harus kita tingkatkan. Bagaimana caranya Ustaz? Dengan cara belajar ilmu, datang ke majlis taklim. Hina di Masjid Jami' na majlis taklim tiap malam, na majlis taklim tiap bunga. Maka datang kita belajar, tanya kita tentang masalah solat. Baik katanya semayang tapi ilmunya tiada. Yang berikutnya kata Rasul, man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bita'ib, kata Rasul. Wahai sahabat, wahai orang kota Luxmawi, apabila kalian mengaku diri kalian bertaubat, wa lam yazdad fil ibadati falaysa bita'ib, sedangkan dia tidak ada grafik ibadahnya lebih meningkat daripada biasanya, maka dia bukan orang-orang yang bertaubat. Itanya terpegah drot kal taubat bab bulan Rajab, taubat bab bulan Syaban, taubat bab bulan Ramadan. Getanya kata muroraya, sedangkan bak watea uroraya nata semayang tarawih, nata semayang tahajud, nata buat Quran. Oleh nata semayang duha, le uroraya le ho le getanya hanali. Maka itu grafiknya lebih rendah daripada biasa grafik ibadahnya. Maka apabila seperti demikian, bukan kategori orang yang bertaubat. Yang orang yang bertaubat lebih daripada biasa ibadahnya. Rogalam bulan puasa sekian ibadah, dalam bulan Ramadan sekian peningkatan, Ramadan dia katanya lebih meningkat lagi. Itulah kategori yang kedua orang-orang yang beribadah, yang bertaubat kepada Allah. Maka kita termasuk, yuk sama-sama. Yang ketiga, wa man taba wa lam yardal qusama falaysa bita'ib. Wahai sahabat, siapa yang mengaku dirinya bertaubat sedangkan dia tidak meridai musuh-musuhnya, maka dia kata Rasulullah bukan orang yang bertaubat. Meminta maaf itu mudah, memberi maaf itu payah, tetapi memberi maaf itu lebih mulia ketimbang daripada meminta maaf. Maka disebut oleh Rasulullah salah satu daripada ciri khas orang-orang yang bertaubat, orang yang putih hati dan lapang hati untuk bermaaf orang-orang yang bersalah pada dia. Adakah seperti demikian hari ini kita?
Getanya uranyo itamong bulan uraya, itamong bulan Ramadan, itamong uraya, liu uraya, manteng narasa dendam dalam hati kepada manusia. Hana tajang kuat pemaaf. Adalah buat dalam dosa. Ada kelum. Maka itu adalah bukan kategori orang-orang yang bertaubat. Maka yang urang-urang yang bertaubat, ciri khas yang kedua, urangnya tidak pernah ada lagi rasa dendam di dalam hatinya. Yang keempat kata Rasul, man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaib. Wahai sahabat, wahai urang kota semua, apabila urang-urang mengaku dirinya bertaubat sedangkan pakaian dan perhiasannya tidak pernah dia ubah, maka dia bukan orang yang bertaubat. Umat hiji jami' tabi geja, olehnya ge puasa hana ge pri semayang tarawih hantom pre-pre. Tetapi li horaya menteng tok lua puntung. Seakan-akan tok lua puntungnya sunat. Untuk pakai jakrong sunat, untuk tok lua puntung biasa. Maka pakaian gedanya menteng pakaian iblis. Nyo ge kira hana getambu-getamang dalam urang-urang yang bertaubat. Tetapi urang-urang yang bertaubat tak kalan dia gedanya li oraya berokan tok lua puntung, lam puasa menteng tok lua puntung, li oraya kag tok lua penyang. Auratnya tidak lagi dia nampakkan. Itulah kategori orang-orang yang bertaubat. Yang selanjutnya yang kelima kata Rasul, man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaib. Siapa saja yang mengaku dirinya bertaubat sedangkan dia tidak pernah mengganti kawan mainnya, maka dia bukan orang yang bertaubat kata Rasul. Wahai urang lut mawe, ijih mengaku drawai urang-urang yang bertaubat tetapi ngan mantang awak main judi berdosa. Ngan mantang awak main chip, ngan mantang awak melantai. Mantangan tak le oraya tidak pernah datang ke majlis taklim, hantam pernah mengangan tungku hanangan yang gad mesti terwabi. Tetapi hiji mengaku bertaubat nyankan orang yang bertaubat kepada Rasulullah. Berarti na taubah ngan gadanya hanangan ngantat. Yang keenam kata Rasul, man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaib. Wahai sahabat, orang-orang yang mengaku dirinya bertaubat sedangkan akhlaknya tidak pernah adanya perubahan dalam dirinya, itu dia bukan orang yang bertaubat. Gitanya kali ada bulan Rajab, kali bulan Syaban, kali ada puasa, kait mong rorea katip lahurau. Akhlak mentang lagi akhlak sad. Padahal akhlak itu adalah merupakan cukup sakral dalam kehidupan manusia. Salat adalah merupakan media untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Puasa adalah merupakan sebagai media untuk pegat akhlak manusia. Boh jaket adalah sebagai media untuk pegat akhlak manusia. Dan bahkan haji, fala rafasa wala fusuka wala jidal fil hajj, merupakan puncak alat untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Maka di saat mengatakan itu ulung-ulung yang bertaubat, tetapi akhlak mentang lagi akhlak cangguak yuk bro, maka dia bukan orang-orang yang bertaubat kata Rasul. Yang ketujuh kata Rasul, man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaib. Siapa saja yang mengaku dirinya bertaubat sedangkan dia tidak mampu untuk igulung tikaih dan permandaninya, maka dia bukan orang yang bertaubat. Dalam artian kata, getanya han mampu untuk lebih le jaga ketimbang daripada tengun dalam hal beribadah kepada Allah, maka kita bukan dalam kategori orang yang bertaubat. Yang kedelapan kata Rasul, man taba wa lam yatasaddaq ay wa lam yatasaddaq fi yadihi falaysa bitaib. Siapa saja yang mengaku dirinya bertaubat, iluk semua begah long urang yang bertaubat tunggu. Long urang yang kau pampun dosa tungku, long urang yang berhak muraya berdosa tungku. Sedangkan kriat putuh boleh pengung long. Maka orang yang macam demikian bukan kategori orang-orang yang bertaubat kata Rasul. Fa inistabana min hadhil qisal fa huwa taibun hakun. Maka munyona gepegah oleh Rasulullah 8 buah kriteria tersebut pada diri manusia yang mengaku bertaubat. Yang pertama, belajar ilmu agama. Yang kedua, grafik ibadahnya meningkat daripada biasanya.
Yang ketiga, tidak ada lagi motif dendam di dalam hatinya. Yang keempat, ada dia ubah perhiasan dan pakaiannya. Yang kelima, ada yaitu pergantian kawan mainnya. Yang keenam, ada dia perubahan akhlaknya. Yang ketujuh, mampu dia untuk lebih ibadahnya, yaitu meningkatnya ibadahnya, jaganya ataupun begadangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedelapan, dia dermawan. Maka menyona 8 bohnya bak diri katanya urang Luk Semawi. Fa idistabana min hadhil qisal fahuwa taibun haqqun. Maka itulah orang-orang yang bertaubat yang sebenarnya. Maka nyukuh sebagai sekilas daripada bahan syar kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita yang na di dalam masjid jami'nya, yang na pertemuan ba'uronyo dengan ulun Tuhan, kita bekali 8 identitas tersebut yang merupakan tanda-tanda orang-orang yang bertaubat yang sebenarnya. Jika ada yang demikian itu pada diri kita, maka mari kita mempertahankannya. Berarti latihan kita sebulan di dalam bulan suci Ramadan, kiban cara harus bisa mewarnai 11 bulan di masa yang akan datangnya. Mudah-mudahan dengan mati kitanya ataupun kitanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah, bahagia kitanya udip dalam dunia serta bahagia udip kitanya singgah di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.